Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat, hidayah, karunia juga inayahnya saya dapat menyelesaikan video ini dengan baik. Sebelumnya, perkenalkan saya Anistiawati, mahasiswa Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut, Prodi Pendidikan Fisika dengan NPM 24067125004. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi etika berbudaya. Nah, apa itu etika berbudaya? Etika berbudaya bukan sekedar mengikuti tradisi, melainkan cara kita membuat diri dalam ruang sosial. Nah, etika berbudaya sendiri berarti sekumpulan norma, nilai, dan perilaku yang dianggap pantas dalam interaksi antar manusia dalam suatu lingkup budaya. Nah, inti dari etika berbudaya ini yaitu rasa hormat atau respek, empati, dan kesadaran akan keberadaan orang lain. Nah, tujuan dari etika berbudaya ini yaitu untuk menciptakan harmoni sosial dan mencegah konflik akibat perbedaan latar belakang. Nah, selanjutnya kita masuk ke pilar utama etika berbudaya. Ada 3 pondasi penting yang membangun etika dalam berbudaya. Pertama, kesadaran diri. Self-awareness, memahami budaya sendiri sebelum menilai budaya lain. Yang kedua, keterbukaan pikiran, open-mindedness, menghargai perbedaan tanpa langsung menghakimi, atau suspension of judgment. Yang ketiga, komunikasi empatik, cara berbicara dan mendengar yang mempertimbangkan perasaan orang lain. Selanjutnya ada etika dalam interaksi lintas budaya. Di dunia yang semakin tanpa batas, kita seringkali berinteraksi dengan orang dari latar berbeda. Nah, pertama, hindari stereotip. Jangan melabeli seseorang berdasarkan suku, ras, atau agamanya. Yang kedua, hargai ruang pribadi. Setiap budaya memiliki batasan fisik dan privasi yang berbeda. Oleh karena itu, kita harus menghargai keterbatasan tersebut atau batasan tersebut supaya kita dapat hidup berdampingan dengan baik. Terakhir, bahasa tubuh. Waspadai isyarat tangan atau kontak mata yang mungkin dianggap sopan di satu tempat, namun kasar di tempat lain. Nah, selanjutnya etika berbudaya di ruang digital atau netiquette. Budaya saat ini tidak hanya terjadi secara fisik, tapi juga di media sosial. Pertama, menggunakan bahasa yang santun. Ingat bahwa di balik layar ada manusia nyata. Yang kedua, saring sebelum sebar. Menghargai kebenaran informasi adalah bagian dari etika. Menghargai hak kekayaan intelektual, memberikan kredit pada karya budaya orang lain tanpa mencuri atau mengakuisisinya secara sepihak. Nah, selanjutnya kita masuk pada tantangan dekulturasi dan budaya instan. Mengapa etika budaya meluntur? Pertama, individualisme yang tinggi, fokus pada diri sendiri sehingga abai pada norma lingkungan. Yang kedua, pengaruh globalisasi, masuknya budaya luar tanpa filter yang kuat. Yang ketiga, anomali di media sosial, kebebasan berpendapat yang seringkali kebablasan menjadi hujatan. Nah, teman-teman, anomali itu bukan tung 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 sahur, tapi anomali itu sesuatu yang tidak biasa, itu sesuatu yang tidak lazim, itu disebut dengan anomali. Nah, gimana sih cara melestarikan etika berbudaya? Apa yang bisa kita lakukan? Pertama, pendidikan karakter, menanamkan nilai sopan santun sejak dini di keluarga. Teman-teman, tetap ya, mau apapun masalahnya, pertama, pendidikan pertama pasti diawali dengan keluarga. Jadi kita sebagai mahasiswa yang suatu saat akan menjadi calon orang tua harus menjadi orang tua yang bervalue, harus menjadi orang tua berpendidikan tinggi. Supaya apa? Supaya kita bisa mendidik anak dengan baik gitu. Supaya kita bisa ngajarin anak gimana sih caranya merawat budaya sendiri gitu kan. Yang selanjutnya literasi budaya, mau belajar dan membaca tentang sejarah serta adat istiadat. Yang ketiga, menjadi teladan, memulai dari diri sendiri dengan mempraktikkan 3 kata ajaib kayak tolong, maaf, dan terima kasih.
Karena ini tuh 3 kata mudah, cuman gak mudah buat orang yang mempunyai keangkuhan yang level up gitu kan, kayak maaf, tolong, terima kasih. Apalagi kayak itu tuh kayak sulit banget, kayak ngelakuin kesalahan ngomong maaf tuh kayak berat banget gitu. Ngomong tolong, terima kasih itu tuh kayak anti banget, dan itu tuh hal yang mudah tapi cukup sulit untuk dilakukan gitu. Nah, akhirnya alhamdulillah kita sampai pada kesimpulan di mana budaya adalah cerminan bangsa dan etika adalah ruh yang menghidupkannya. Tanpa etika, budaya hanya menjadi sekumpulan artefak mati. Dengan etika, budaya menjadi jembatan yang menyatukan perbedaan menuju kedamaian universal. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.